Selamat pagi. Di video sharing kali ini saya akan sharing tentang penyetingan Ecu Apiteh ya. Mungkin nanti penyetingannya secara step by step ya. Kalau kemarin kan masalah start yang susah sudah saya sharing, mungkin kali ini akan sharing tentang penyetelan secara step by step bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Nanti saya tunjukkan ya. Yang jelas sih yang pertama, laptop mau pakai seri berapa, minim ya i3 ya, i3 ke atas. Kalau dari Windows-nya harus menggunakan Windows 7, 8 atau XP, bukan dari 10, 11, 12 yang di downgrade menjadi downgrade ini yang dimaksudkan ada penyesuaian versi, itu tidak bisa. Jadi memang harus murni 8, 7 atau XP ya Windows-nya. Terus yang juga yang pertama, karena FUFI ini tidak bisa pakai Bluetooth, bisanya pakai kabel data, ya harus tetap pakai kabel data ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, menginstal program. Install program juga install kabelingnya ya, linknya satu paket ya. Kalau install download ini masuk sini, terus masuk ini, sebentar, buka dulu, terus masuk mana ya, oh ini, nah ini nah jadi nanti ini yang diinstal juga, mulai driver ini jangan lupa, data link ini juga nanti diinstal untuk sebagai ini kabel datanya ya. Nanti kalau sudah bagaimana cara koneksinya nanti saya tunjukkan lagi. Kalau di video pertama kan sudah ya, itu cara koneksinya itu gimana, udah, nanti saya tunjukkan lagi aja. Oke ya, yang pertama sih ini, kalau sudah install semua kita buka programnya dulu pakai 9.1.1 ya. Oke, ini interface untuk si eraser Apiteh, untuk si Apiteh. Mulai injection degree ada, injeksi dikali TPS ada, injection dikali map ada, ini injector degree, ini ignition degree ya, enrichment dari setiap titik, subthrottle abaikan aja, FR analysis ini kan karena saya tidak ada FR-nya ya, tidak pakai. Trim parameter, nah trim parameter di sini nanti digunakan untuk kalibrasi TPS. Ini kalibrasi TPS ya. Ketika tutup penuh, buka penuh berapa, nanti saya tunjukkan lagi ya. Terus ini limiter, nah ini limiter ya, limiter. Oke, terus ini trim tuning. Ini trim tuning ini kalau saya mengatakan ini kayaknya untuk jadi biar settingnya lebih smooth lagi, begitu sih ya. Alhamdulillah. Oke, terus ini quick shifter, karena saya tidak ada quick shifternya jadi kita abaikan aja. Yang pertama sih kita konekkan dulu ya, kita konekkan dulu. Nanti juga saya tunjukkan cara nyetingnya bagaimana, terus tarik data logingnya, nyeting data logger, terus menerapkan data logger bagaimana ya. Lebih enak lagi sebenarnya pengen menunjukkan pakai FR meter terkoneksi dengan Apiteh, tapi saya tidak punya FR meter yang dari Apiteh atau AM, saya adanya punya si eraser. Saya harus motong kabel, nanti dikoneksikannya kan begitu. Oke ya, yang pertama kita sambungan dulu kabel datanya ini di sini. Oke, sudah. Sekarang kita nyalakan, nunggu connect. Nah, kalau belum connect caranya begini. Nah, udah ada langsung connect. Nah, sebentar ya. Kalau belum connect caranya begini. Masuk ke setup ya. Terus ini communication, setup. Nah, ini komnya berapa?
Nah, komnya, terutama ini cara ngecek kom di sini. Cara ngecek kom di sini. Di device manager. Nah, proses. Oh, sorry, ada yang kurang, salah nulis saya. Masuk device manager, ya. Nah, masuk device manager. Win. Nah, terus masuk port ini loh. Nah, port LP ini LPT. Nah, COM3 kan. Nah, ini dicatat COM3, terus ini dirubah di COM3. Nah, terus di OK. Apply OK, nanti gitu. Oke, karena tidak connect, kita langsung tarik data. Ya, kita tarik data, ya. Caranya tarik data Ctrl R. Ctrl R bersamaan. Nah, dah ini nunggu proses sampai selesai dulu ya. Nunggu prosesnya selesai. Ini biar full dulu. Nanti tujuannya ada untuk menarik data semua ada yang di echo. Nah, terus umpamanya ini versi ori ya kalian save, belum kalian utak-utik, namanya baru beli, nanti di save di folder kalian terserah apa. Karena ini sudah yang versi utak-utik, jadi ini sudah langsung yang punya versi saya ya. Oke, nunggu biar selesai dulu. Jadi nanti saya tunjukkan prosesnya mulai tarik data ini. Setelah itu habis tarik data ya, yang perlu diperhatikan tarik data. Setelah itu di save. Kalau sudah ada save-save-nya ya enggak apa-apa kan udah di save. Kedua, kalibrasi TPS di trim parameter, terus nyeting engine limit di trim parameter. Kalau sudah fokus di fuel start, cold start dan fuel start, tujuannya apa? Kalau motor kalian ketika pakai dan di starter jreng ternyata bermasalah, itu yang harus disesuaikan dulu. Satu parameter aja dulu, fokus itu dulu. Kalau itu udah ketemu, barulah fokus ke yang lain. Takutnya apa yang saya khawatirkan, fuel start, cold start belum ketemu, kalian sudah nyeting yang lain. Mulai injection timing, injector timing, TPS kali RPM TPS dikali map. Nanti kalian akan rancu dan semakin bingung. Fokus satu parameter dulu. Kalau satu parameter udah ketemu, baru ke yang lain. Ya, ini biar selesai dulu. Ini udah selesai. Kalau ini udah mapping kalian, umpamanya ya kita bicara seumpama ini mapping standar. Ini kita masuk file. Kalau pengen nge-save gini, ini kita masuk file, ya, save as. Ya, kasih nama, umpamanya apa terserahlah, umpamanya umpamanya begitu. Oke ya, terus kita lakukan enter atau di save. Udah, ini berarti mapping sudah tersimpan di folder kita. Jadi kalau mamanya pengen narik salah setting atau sebagainya tidak cocok, mamanya bisa narik folder yang kita tadi. Oke, sekarang ini yang pertama sudah connect, sudah narik, udah kalibrasi TPS. Ini yang kedua, kalibrasi TPS itu masuk di sini, trim parameter, masuk setup. Nah, caranya begini, ini kan koneksi 79. Nah ini 7980 ini ketika TPS nutup penuh ya, tinggal masukkan aja angkanya, sebentar, 78. Kalau saya seringnya tak kasih di bawahnya, jadi enggak angka yang melebihi. Oke, terus ketika buka penuh berapa? Ini kita buka penuh. Ketika buka penuh 4,05, kita kasih 0,4, nah kan gitu.
caranya sama seperti tadi, kita ubah ya. Karena udah, kita gini caranya, klik OK, terus di enter, jangan lupa. Nah, dalam API teh selalu melakukan enter untuk melakukan save. Ubah dikit enter, ubah dikit enter, ubah sedikit enter. Oke, kalau sudah masuk engine drive. Kebutuhan berapa? 13.500. Mau kan standar aja ya kalau saya ya. Terus ini sini oke. Enter lagi. Angkanya kan berubah-berubah, biasanya bisa 15.000 atau berapa. Bentar. Ini gini ya. Ini. Terus ini mamanya sedel. Bisa 15.000. Udah lagi 20.000. Nah, maksimalnya berapa sih? Belum nyoba ini. 50.000 RPM bisa. Sak jebat mesinnya, sak jebole mesinnya. Mau ngasih berapa bisa. Saya 13.000 aja. Oke ya, sesuai bawaan pabrik aja. Oke. Terus enter. Jangan lupa di API test selalu menekan tombol enter sebagai saving. Ubah enter, ubah enter, kita cek AFR. Kita cek ubahannya. Begitu ya. Oke. Kalau sudah, kita fokus. Nah, di sini ada fitur cold start dan idle start. Kita fokus start mudah dulu. Kalau versi saya ini kan sudah saya setting ya, versi saya ya, dengan motor spek saya. Sudah mudah. Kalau sebelumnya starter aja kayak gini, mati. Atau kalau nggak mau. Kalau kayak gitu. Nah, inilah semua yang harus kalian perhatikan. Ya, saya matikan dulu ya. Ya sambil manasin lah, enggak apa-apa. Jadi di fitur cold start itu time off ini adalah berapa lama cuk. Jadi kalau pakai logika karburator, berapa lama cuk itu fungsi. Nah, injektor sek ini, injektor millisecond ini dalam artian bensin disemprotkan ketika proses start. Nah, kalau saya pakainya begini. Ini versi saya. Jadi time second ini nyalanya sebanyak 10 detik, 10 detik, 10 detik, 6 detik, 6 detik, 00. Disemprotkan sebanyak 0,5, 0,5, 04, 04, 015, 015. Nah, idle start ini ketika menyala, ini ada tambahan BBM. Nah, ini berapa ditambahkan? Ini semua saling terkait untuk mencari start yang mudah. Di video saya pertama sudah saya, itulah susahnya start, apalagi dengan spek motor saya ya yang udah berubah. Mungkin kalau standar mungkin masih oke, tapi tetap biasanya butuh penyesuaian lagi. Oke ya, saya matikan dulu. Oke, lah itu. Jadi kalian harus fokus satu parameter ini dulu. Nah, kalau ini sudah mudah dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cold start. Ini di sini, di trim tuning. Di trim tuning ini, ya, di trim tuning ini kalian nyari yang injektor. Nah, motor di TPS 1000 pada injektor 0, TPS 0 pada injektor 1000. Nah, kalian itu motornya speknya apa? Bore up kah, harian kah, standar kah, dan sebagainya. Karena apalagi saya injektor udah ganti, jadi settingan bahan bakar harus banyak yang minus. Kalau tidak minus, resikonya kebasahan. Makanya ini saya kasih minus. Dan angka ini sesuai motor saya, karena setiap motor akan beda. Tetapi cara untuk melakukan settingannya sama. Saya ulangi ya. Ini angka adalah untuk versi motor saya. Untuk motor lain bisa jadi beda. Kenapa saya minus? Karena injektor saya udah gede. Belum tentu injektor ganti itu atau tergede minus, belum tentu, bisa jadi plus atau dan sebagainya. Tetapi intinya disesuaikan kebutuhan. Untuk motor lain angka bisa jadi beda, tetapi prinsip settingnya, titiknya sama, tidak ada beda. Oke, misalkan ini trim parameter sudah ketemu. Terus bagaimana untuk settingan yang lain? Setelah ini ketemu, kalian kan gini, setelah starter jenang kan pasti ada RPM idle kan. Ini yang maksud saya RPM idle gini. Saya nyalakan lagi ya. Nah, ada gini kan. Nah, tadi setelah kalian di mana tadi trim parameter, ini kan BBM disemprotkan ketika idle. Kalian bisa masuk di sini.
injektor Kalimap. Nah ini loh, di RPM idle ini disesuaikan kebutuhan ya, disesuaikan kebutuhan kalian agar RPM-nya enak. Antara minus, plus atau sebagainya tetap harus dicari. Karena ya saya banyak ini settingan minus di sini karena injektor saya udah ganti. Itu, jadi makanya settingannya saya minus. Begitu. Oke ya. Ini untuk settingan idle. Kayak begini idlenya. Oke, nanti AFR coba saya nyalakan, idle saya di angka berapa ya. Nah, nih saya sedikit kasih clue ya, kasih clue dalam pemahaman penyetingan begini. Ketika tarik gas, lihat fitur live tuningnya. Tutup gas, buka gas, tutup gas, buka gas. Ketika kalian mau nyeting untuk bukaan gas, ini arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Tetapi ketika kalian nutup gas, arahnya ke sini. Nah, inilah bensin-bensin titik-titik yang harus kalian setting dan harus dipahami. Ini buka gas reng, tutup sini. Buka gas reng, tutup ke sini. Ini berlaku untuk semua ECU mirip. Live tuning kayak gini berlaku mirip ya. Jadi ketika buka gas ke sini, ini saya kasih clue ya. Buka gas arahnya sini, kalau nutup mesti ke bawah sini. Gitu. Oke. Itu yang settingan idle ya. Terus cara ngubah angka-angkanya bagaimana? Nah, kita belum sampai AFR. Ini cuma kita settingan ngubah angka-angkanya ya. Ini saya matikan dulu. Oke. Untuk merubah angkaannya, kalian bisa masuk ke contoh ya. Ini saya kasih contoh. Sini aja lah ya. Di menu trim tuning. Di Apitech ini settingannya sampai 0,1. 0,01 sorry. Gini. Mana ya? Ini ya. 11 sorry. Kalau di sini enggak bisa. Sini aja weh, sini aja. Sebentar. Sini aja, sini. Di enrichment correction aja, di enrichment saya kasih di sini ya. Settingannya itu bisa sampai 0, nah 0, itu loh. Ini saya kasih di sini, saya kasih contoh ya. Ini ya, settingannya itu bisa sampai 2 digit di belakang koma. Jadi gini umpamanya 11, ini 11 bisa enggak sih ya? Oh enggak bisa, jangan di sini kalau gitu. Oke, maaf saya juga pemula untuk nyeting Apitech, baru tahu. Di sini aja, di injektor Kalimap aja wes. Yang pasti bisa di sini, titik ini, titik main 5 ini. Nah ini, jadi gini, settingan Apitech itu bisa sampai 2 digit di belakang koma. Misalkan begini ya, saya kasih ya 11,01. Enter. Setiap perubahan di enter. Di enter. Karena kalau belum di enter, angka itu belum bisa dibaca ECU. Nah, settingan bisa sampai di belakang koma 01. Jadi kalian bisa lebih presisi. Dan beberapa set enaknya di Apitech ini ada settingan interpolate rata-rata. Nih loh, interpolate tekan I nanti. Begitu. Cara interpolate itu bagaimana? Nih saya tunjukkan caranya ya. Setelah, misalkan gini aja, saya ambil paling belakang aja ya. Sebentar, ini tadi 5. Biar saya enter dulu. Jangan lupa selalu di enter. Oke, titik ini aja lah. Nah, kita belajar interpolate di sini. Interpolate itu tujuannya sebenarnya di dalam menyetingkan ECU itu kita biar lebih menurut saya jadi lebih mudah. Ya, jadi lebih mudah. Jadi kita bisa merubah angkanya itu memang angkanya jadi semakin lebar tapi titiknya kita tahu. Begini. Umpamanya ini kita kasih di sini aja. Min 11. Sorry. Oke, saya ulang.
ini minus 11. Terus kita pengen interpolate ke belakang, misalkan begitu ya, yang ke belakang min maunya minus 20 gitu ya. Terus caranya gini, tinggal gini aja, ini kan gini, kita pengen tahu nih, tinggal ini diblok ke sana. Nah, ini ditekan terus pakai ini ya toh. Terus kita tekan I ya. Ini udah ngerata-rata 11, 14, 17, 20. Ini udah ngerata-ngerata. Ini nyamping, berlaku untuk ke bawah, nyamping atau kalian mau bentuk kotak sama. Sekarang kita bentuk kotak, misalkan ini min 11, di sini umpamanya min 12, di sini umpamanya min 15, di sini misalkan min 20. Angka terserah kalian ya, karena nanti disesuaikan kebutuhan. Ini kita blok, kita drag gini. Oke, udah ya, kita tekan I. Udah rata-rata, ini udah ngerata-ngerata gitu ya. Itu settingan untuk interpolate. Tujuannya apa? Biar kita itu sebenarnya untuk mempermudah kita setting. Kalau kita paham itu untuk mempermudah kita setting ya. Oke, ini sudah mulai settingannya, dan ini berlaku untuk semua, mulai injektor degree, injektor dikali map, injektor dikali TPS, ini ignition degree, berlaku sama settingan cara tadi ya. Ngubahnya langsung via angka, jangan lupa selalu di enter. Ada cara lain sih ngubahnya, kita masuk ke map aja ya. Caranya gini, klik kiri, klik kiri benar, terus setup increase decrease, penurunannya mau berapa, maunya penurunannya 5 digit, namanya 5 digit. Oke ya, kita tinggal oke. Nah, terus kita tinggal gini aja, kita set, sorry diklik dulu, kita tinggal backup, ini gitu ya. Oke, itu tadi yang saya tunjukkan caranya ya, untuk melakukan settingan, merubah angka dan lain sebagainya. Sekarang untuk kita memanfaatkan data loggernya bagaimana cara mengaktifkannya, terus bagaimana cara menerapkannya. Tapi itu nanti kita harus pakai jalan dulu, terserah mau sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, berapa terserah, sesuai kebutuhan saja. Jadi gini, kita masuk ke settingan setup, setup ya, terus masuk ke mana, data logger. Nah, ini kan data logger, kita masuk ke setting ini yang gambar gigi ini. Nah, ini. Jadi cara nyetingnya begini. Pasti yang pertama real time monitor. Kita masuk, ini diganti. Ini diganti ECM memory ya. Udah. Terus pakai AFR-nya internal atau eksternal. Karena saya pakai internal, bawaan si O2 sensor bawaan ya internal aja. Kalau pakai eksternal ya pakai eksternal, terus nanti di oke. Dah, ini motor sekarang dipakai jalan. Beda dipakai jalan, terserah cara kalian makainya bagaimana, monggo dipakai jalan ya. Nanti kalau sudah saya ajari cara nariknya. Pokoknya dipakai jalan terserah kalian. Mau bukaan gas penuh, gas pelan, gas anu terserah, mau gas nih ya. Gas nanggung, gas banyak sampai full. Pokoknya cara bawa kalian, baik harian dan lain sebagainya, monggo ya. Oke, ini nanti saya setting lagi nih TPS-nya. Oke, jadi cara bawanya begitu ya. Terserah kalian nanti cara narik datanya bagaimana, nanti saya tunjukkan caranya. Cuma narik datanya nanti butuh waktu, jadi gitu.
Oke, sebentar nih saya setting untuk TPS saya, nutup penuh. Berarti saya kasih 79 aja. Oke, saya antar. Oke, ya. Oke, nanti dipakai dulu, terus nanti saya ajari cara nariknya. A few moments later. Oke, misalkan ya, ini sudah kita pakai beberapa lama sesuai kebutuhan. Terus cara narik datanya bagaimana? Masuk setup lagi, data logger, masuk yang gambar gigi ini. Ini kan udah ECM memori. Pilihlah ini yang 50.000. Set. Sekarang oke ya, di read. Nah, yang lama adalah baca ini. Pastikan aki kalian dalam kondisi bagus. Listrik untuk mamanya batu di dalam laptop juga bagus. Karena apa? Ini nanti takutnya kalau baca terus putus di tengah, baik laptop atau si motor dari aki, mesin tidak perlu nyala, gini aja cukup. Takutnya apa? Kekhawatiran saya itu jadi error atau mati, karena ini baca memori. Oke ya, ini baru selesai dulu. A few moments later. Oke, ini bentar lagi selesai karena datanya ditarik 50.000 ya. Oke ya, ini setelah selesai terus kita oke ya, oke, ini oke. Nah, ini kan sudah ketarik semua. Sekarang kita save di sini yang gambar disket, kita save. Misalkan ini kan mapping saya lama ya, pakai ini aja, tapi versi 2 lah gitu. Sorry, belum tak pencet 2 gitu ya. Terus kita save. Oke, ini sudah proses saving. Terus bagaimana cara bukanya? Ini kan belum coba diterapkan. Cara bukanya di gambar file ini, file folder tadi ini ya. Ini, nah sampai gini kita open. Tunggu proses selesai. Oke ya. Ini sudah. Terus kita masuk di sini. Karena fokus yang di injektor degree kan sudah keisi mappingnya, injektor TPS juga sudah, injektor TPS sudah, terus injektor degree sudah. Kita masuk di sini aja, injektor kali map. Nah ini loh, yang ada biru-birunya ini kan karena AF saya AF internal, tidak terhubung ke Apitech. Nah inilah titik-titik ini nanti yang akan kita setting di sini. Jadi kita harus tahu bukaan gas untuk sulit tadi, buka gas gini, nutup begini, buka gas begini. Nah inilah titik-titik ini yang harus kita setting. Sebenarnya kalau ada terkoneksi AFR enak lagi. AFR berapa, AFR berapa, kita harus rubah berapa enak. Ini juga pengaruh di mana aja, di injektor kali TPS ini. Nah ya kan, ada kan. Juga pengaruh data logger lagi tadi ya, juga pengaruh di injektor timing. Nah ini. Inilah titik-titik yang harus kita rubah. Begitupun di injektor TPS, makanya mau dirubah, tapi kita fokus di sini dulu, injektor TPS. Itu ya, cara tadi apa memanfaatkan data logger, cara mendownload, terus cara menerapkan. Oke? Tadi video saya yang tentang narik data dari data logger, menerapkan data logger, buka data logger dulu, mencoba terus habis itu coba pakai, terus apa namanya narik data, terus penerapan dari data logger. Terus sekarang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyalakan setting Apitech, ECU Apitech, seperti yang kembali saya terangkan di awal tadi, koneksi ya dengan laptop, terus apa namanya melakukan kalibrasi TPS di sini ya, melakukan kalibrasi TPS, engine limiter kalau perlu ya.
Terus kalau sudah melakukan settingan cold start dan idle start sampai ketemu starter yang paling enak dan paling mudah. Terus setelah dapat settingan yang paling enak dan paling mudah, umpamanya starter mudah, kapal juga ada starter titik yang perlu dirubah di sini di fuel trim tuning, dimana pada TPS 1000 ini disesuaikan angkanya kebutuhan. Yang penting start dapat mudah dulu. Kalau start sudah mudah, idle juga sudah enak, baru kita melakukan penyetingan pada ini. Tadi kan sudah semua, jadi injektor degree itu sudah ada isinya, injektor TPS sudah ada isinya, terus sama ignition degree itu sudah ada TPS. Yang kosong itu di injection kali map. Nah, inilah nanti titik ini yang kalian isi. Nanti saya tunjukkan dari setiap perubahan AFR, walaupun 0,01 aja ada perubahan. Ya, sekarang kita coba. Oke ya. Ini AFR-nya juga sudah saya aktifkan. Oke, kita nyalakan. Oke, sudah connect. AFR-nya biar saya warming up dulu. Jadi di api teh ini settingan walaupun 0,01 itu sangat berpengaruh. Selama ini saya melakukan, jadi ya tadi urutannya ya. Setelah kalibrasi TPS, terus kalian nyeting di injection map, izin kali map. Ini aslinya kosong. Ini sudah saya isi dengan ya cara saya tadi dengan cara interpolate. Jadi biar settingannya agak mudah. Juga saya kasih clue ketika kalian buka gas itu larinya ke sini, tutup gas ke sini. Buka gas ke sini, nutup ke sini. Buka gas ke sini, nutup gas ke sini. Ya, oke, itu udah. Sekarang kita coba idle. Sambil manasin ya, karena AFR juga baru nyala. Nanti ideal kerja di suhu berapa EJT-nya? Suhu EJT-nya di 46 ya. Nanti biar sampai 50-60 dulu gitu ya, sambil terangkan sambil nunggu ini. Jadi tadi setelah kalibrasi TPS, saya ulangi lagi ya, setelah koneksi ke laptop dulu, kalibrasi TPS sudah, fuel start juga sudah, pastikan dengan mudah dulu. Kalau sudah mudah, dan dimana settingan fuel start harus diperhatikan di sini untuk cold start dan idle start, di trim parameter cold start idle start ini ya. Kalau sudah mudah juga ditambahkan di trim tuning TPS 1000 RPM 1000 TPS 0 ini disesuaikan ya. Kalau udah ketemu enak ya udah, sekarang nyeting di injeksi dikali map ya. Enrichment ini nanti saya terangkan, tapi ini abaikan dulu. Ini injection dikali map aja dulu. Oke ya. Itu suhu sudah sampai 57. Oke. Jadi ya ini kan idle sudah di angka 29, 28. Oke ya. Nah ini adalah settingan versi saya. Ya, saya nyeting cuma jadi di injection degree, ignition degree, injection kali TPS sama ignition degree tidak saya rubah. So saya coba ngerubah di injeksi kali map di sini. Cara ngubahnya bagaimana? Tadi sih sudah saya terangkan ya. Kini saya menerangkan perubahan AFR dari setiap ubahan. Karena setiap ubahan ini berlaku untuk baik injeksi ignition degree, TPS dan injektor degree. Nih, sini basicnya berapa ini? Ini 11, udah turun lagi. Kan? Basicnya 11,50. Ya kan? Ini dua ini. Ini. Nah, sekarang tak tulis negatif 11,01. Ini 01. Saya enter. Setiap perubahan di api teh selalu enter. Turun kan? 4 turun kan? Walaupun 0,01 AFR-nya berubah.
ya. Ini nah, masih agak ketinggian sebenarnya kalau saya. Oke, tak naikkan, tadi kan 1150 ya, tak naikkan ini saya drag min 11,80. Proses. Nah, berubah kan AFR nya. Nah, cari yang idle enak. Ini jadi setiap perubahan itu ada, setiap perubahan dari angka merubah AFR. Dan di Echo Apitech ini ada beberapa settingan yang bisa sangat merubah AFR. Mulai enrichment. Ini adalah pengayaan dari setiap suhu ECT berdasarkan ECT ya. Jadi ini berdasarkan ECT, ini suhunya berapa. Ini juga mempengaruhi AFR. Ini aja wes paling mudah ini di sini ya. Di sini. Ini tak setting, ini tak kasih, ini injection. Ya, tak kasih angka 2. Enter. Nah, apakah mempengaruhi perubahan? Kita lihat. Oh, turun. Ya kan, dari 13 ke 12. Sekarang kita rubah ke 0. Sorry. Ini 0. Enter. Nah, berubah. Ya. IAT, suhu IAT pun juga mempengaruhi. IAT-nya berapa? 28. Nih, kita coba. Ini dari enrichment ya, settingan enrichment. Pengayaan dari setiap suhu berdasarkan suhu IAT dan ECT. Ini aja, mulai sini. Ini tak kasih, tidak usah muluk-muluk. Satu aja wes. Enter. Ya. Proses. Oh, turun. Ya kan? Jadi di Apitech ini ada beberapa cara untuk memperkaya bensin dan mengurangi bensin, atau gampangannya menaikkan AFR, menurunkan AFR. Semua ada pengaruhnya di sini. Tinggal kalian mau ambil dari titik mana itu bisa. Paling coba lagi, ini mudah lagi. Ini tak tarik, ini tak jadikan 0 dulu. Oh, saya enter. Oke ya. Udah. Kita masuk trim tuning. Apakah ini merubah? Oke, ini saya kasih ya. Ini aja. Ini tak kasih 5. Plus 5. 5 itu plus 5 maksudnya. Turun kan? Berubah kan dari sini? Nah. Berubah. Oke, sekarang ini injection timing dari trim tuning. Nih, tak kasih mundur 1 derajat, min 1 ya. Nah, berubah lagi. Dari suara mesin agak berubah ya. Jadi setiap komponen di sini itu sangat berpengaruh ya. Oke, saya kembalikan aja. Ini 0. Ini 0. Oke, sekarang kita setelah dari trim tuning, sekarang kita tadi enrichment sudah ya. Sekarang masuk injektor degree. Nah, injektor degree nih di sini. Ini kan basicnya 100.
saya kasih gini 101. Ya. Berubah lagi kan, cenderung naik. Begitupun turun, ya sama, akan mempengaruhi AFR. 98. Selesai ya. Naik lagi kan. Jadi itu. Oke ya. Itu dari perubahan masing-masing AFR dari setiap settingan. Dan ini berlaku untuk semua titik. Semua titik itu saling memberi kontribusi dari perubahan AFR. Jadi lakukan settingan sesuai kebutuhan. Kalau saya, sebentar, ini tak kembalikan dulu. 100. Oke ya. Saya matikan dulu ya. Oh biar oke, sudah saya matikan. Oke, saya nyalakan. Jadi begini, dari apiteh ini, eco apiteh ini, semua titik itu bisa saling memberikan kontribusi dari menaikkan turunkan si AFR itu sendiri, ya. Jadi kalian harus bijak dalam melakukan setting. Jangan semua parameter dilakukan setting secara bersamaan, bingung yang ada. Makanya saya melakukan step by step tadi, mulai dikoneksikan ke laptop, kalibrasi TPS, start mudah dulu aja lah, start mudah dulu. Kalau oke, start sudah mudah, kalian fokus aja di sini. Injektor dikali map. Ini aslinya ini nol semua ini. Kalian fokus di sini, setting dari sini agar motor enak dulu. Nanti bagian lain itu rasanya hanya melembutkan atau menghaluskan dari settingan yang ada. Saya akui ini juga saya belum dapat settingan yang menurut saya pas ideal banget sesuai AFR, tapi setidaknya dari bawaannya si apiteh, asal kalian tahu aja AFR-nya itu main di 9 sampai 10. Makanya perlu dilakukan penyetingan ulang. Makanya ada yang cerita kalau saya pakai eco apiteh kok boros banget. Iya, AFR asli dia itu 11 sampai 10. Dan motor cepat panas. Iya, karena keborosan itu juga tidak jaminan mesin jadi dingin, justru mesin akan juga jadi cepat panas juga. Makanya perlu dilakukan penyetingan ulang. Ya, apapun baik eco racing merek apapun tetap harus dilakukan penyetingan ulang. Minimal kalibrasi TPS. Itu paling minimal. Ya. Saya nyalakan lagi. Gitu, ya. Mungkin itu sharing pengalaman saya ya selama menggunakan eco apiteh ini. Kebetulan ini eco juga dapat dari pinjaman dari temen, terus kabel data ini juga pinjaman dari temen. Ya alhamdulillah saya bisa tahu lah, jadi tahu eco apiteh itu kayak apa. Maksud saya begitu. Jadi itulah yang harus kita titik-titik mana, dan eco ini kelemahan kelebihan apa aja. Tapi saya akui eco ini enak dibanding RC5 mini ya. Saya ngomong RC5 mini si eraser, enak si apiteh ini jauh. Kalau ketemu settingannya enak, bener-bener enak, bener-bener enak. Saya sudah nyoba sendiri dan merasakan sendiri, ya, gitu. Dan tadi kalau pengen cepet ketemu settingan, pakai AFR yang memang dikonekkan ke apiteh, terus pakai data logger tadi, dipanggil data loggernya langsung diterapkan di sini, itu bisa lebih cepat lagi. Itu bisa lebih cepat lagi ketemu AFR tercapai settingan akan lebih cepat lagi. Oke ya. Jadi itu video dari saya tentang step by step setting eco apiteh ada FVFI, dan mungkin itu berlaku untuk yang lain sama. Ya itu tadi hasil sharing ya tentang video. Jadi tentang step by step
dalam melakukan setting untuk Ecu Apiteh ya. Tidak hanya untuk FVFI, mungkin itu bisa jadi untuk berlaku sama untuk semua ya. Jadi yang pertama yang jelas koneksikan ke laptop dulu, caranya tadi sudah saya sebut. Terus kedua kalibrasi TPS. Terus yang ketiga fokus full start dulu kalau memang startnya mudah di segala kondisi. Terus yang keempat boleh baru bisa melakukan settingan ke yang lain. Juga oh ya jangan lupa untuk engine limiter boleh disetting, boleh tidak terserah selera aja. Terus baru fokus ke parameter yang lain. Kenapa fokus full start? Karena pengalaman aja. Pakai Ecu Apiteh pertama ini yang susah itu di setar. Jadi untuk double starter tahu-tahu mati, tidak mau jereng, nyala sebentar mati, nyala sebentar mati. Makanya fokus pada cold start ini ya, yang di trim parameter. Jadi di sini fokus di settingan start ini ya. Kalau sudah ketemu settingan startnya baik segala kondisi, baru juga oh ya sebentar, untuk cold start ini juga di trim tuning ini untuk TPS ini yang 1000 ini juga perlu dilakukan penyetingan, disesuaikan aja. Terus di injektor map pada AFR yang ada hubungannya dengan ketika idle. Nah, itu juga pengaruh hubungannya AFR dengan ketika idle. Nah, terus kalau sudah ketemu barulah setting ke yang lain. Nah, untuk ignition degree, injektor TPS dan injektor degree tidak usah, kalau saya tidak rubah. Saya ngerubahnya via injektor map. Saya nyetir juga berdasarkan AFR pakai eraser ya, tidak saya koneksikan ke si Apiteh. Jadi kalau Apiteh ya bisa aja, cuma saya belum tahu caranya untuk Ecu wideband eraser. Sebenarnya mungkin bisa aja. Karena apa? Begini, si Apiteh ini juga pakai wideband si AM yang seri X kalau tidak salah ya. Dia pakai itu bisa dikoneksikan. Jadi begitu. Cuma koneksinya berapa kayak apa saya belum nyoba ya, karena saya juga ini juga Ecu pinjaman, kabel data juga dari minjem teman ya. Terus mungkin ada yang terlewat tadi, saya menerangkan cara yang untuk narik data kan tadi udah. Begitu koneksi ini biru, kontrol R, habis kontrol R kan, nah kita file, masuk file, terus save, masuk file, save, nah save di folder terserah kalian apa, tadi kan sudah saya terangkan juga. Terus misalkan kalian sudah nyeting semua ini, juga jangan lupa dilakukan save, walaupun sudah di enter, udah selesai nih, setiap melakukan setting harus enter, udah. Jangan lupa kalau mau sudah selesai, masuk file, save as, di folder terserah, folder mana, kasih nama terserah. Terus misalkan kalian kebetulan ini settingnya keliru atau ada salah, padahal sudah ditarik data, salah, saya pengen manggil file defaultnya lagi, ya tinggal ini aja, open, masuk open. Nah tadi file yang mana gitu kan, nah, tinggal file yang mana dipilih, yang formatnya CF gini. Kalau udah dipilih umumnya di gini, terus di open, udah tunggu aja sampai terbuka. Nah, nanti kan langsung kebuka, lakukan penyetingan ulang. Setelah setiap setting untuk Ecu Apiteh jangan lupa selalu tekan enter untuk saving, dan kalau udah selesai masuk file di save lagi. Itu yang saya lakukan begitu. Umpamanya sudah final semua, caranya gini, final semua udah tidak akan lakukan setting lagi, umpamanya umpamanya tetap di gini, file yang ini sudah jadi semua, tinggal send all data. Ini send all data, klik, nanti langsung ini masuk ke Ecu ini yang digunakan. Jadi gitu ya. Oke, dan beberapa pengalaman menggunakan Ecu Apiteh ini, saya akui daripada RC5 mini enak ini jauh. Kalau dapat settingannya enak Ecu Apiteh ini. Tetapi kelemahan dari Ecu Apiteh ini memang untuk full start harus dicari dulu. Ada beberapa yang motor kasus langsung bisa nyala normal, ada yang enggak, itu harus disesuaikan lagi ya. Dan Ecu Apiteh ini sebenarnya komplit, settingannya komplit sampai
lebar range-nya, karena 0,02 angka di belakang koma dia kebaca, dan itu sangat pengaruh. Juga ada yang kelemahan lain, ecu APT ini lumayan makan listrik untuk aki, itu lumayan mirip-mirip dengan si BRT, makan arus listriknya mirip-mirip. Ya saya wajar ecu racing ya butuh asupan listrik, karena untuk baca semua saya ya wajar lah kayak gitu. Dan pengalaman dari ecu APT ini, waktu bawaan itu AFR itu sampai 9 dan 10, makanya kadang start susah atau yang ngeluh businya mati. Alhamdulillah saya belum tahu pernah sih, ya wajar AFR segitu, apalagi mesin juga resiko jadi cepat panas karena AFR-nya terlalu rendah. Sampai kebasahan itu ya juga bisa jadi mesin panas, makanya perlu dilakukan penyetingan ulang ya. Mungkin itu pengalaman saya dalam menggunakan ecu APT ini. Makanya selama ini saya fokus dulu ke full start, yang penting start mudah, baru melakukan settingan ke yang lain, biar kita fokus satu titik dulu. Kalau sudah ketemu satu titik, mamanya idle-nya di sini ya, titik idle ini jangan dirubah, trim parameter juga tidak usah dirubah. Tetapi apabila kalian melakukan di titik enrichment di sini, ini bisa mempengaruhi titik full cold start. Ini bisa jadi sangat pengaruh. Jadi nanti kita akan melakukan penyesuaian lagi di sini. Itu harus pahami dulu itu. Oke ya. Itu step by step dari ecu APT ini. Overall ini ecu stabil, sangat stabil. Sama eraser sama stabilnya, tidak ada bedanya. Ya, cuma permasalahan kadang di start dan asupan listrik yang agak tinggi. Makanya start harus dicari paling enak. Oke, itu mungkin pengalaman saya tentang penggunaan ecu APT ini. Saya juga mengakui untuk settingan saya ini belum terlalu maksimal. AFR masih bermain di AFR sih sudah main di 12,7 sampai 13,0. Tapi beberapa titik masih ada yang 11 dan 10. Sudah tidak ada 9 tapi 10 gemuk, 10,8, 10,9. Nah, itulah yang perlu mungkin saya setting ulang. Tapi setidaknya itulah gambarannya untuk melakukan setting ini untuk ecu APT ya. Untuk FUFI sayangnya tidak bisa pakai dongle, dongle-nya si Bluetooth, harusnya pakai kabel data. Ya, ada yang terlupa, sedikit pesan dalam melakukan settingan ecu APT ini, karena ecu APT ini yang ya seperti saya bilang tadi ya, makan listrik yang agak lumayan. Sebelum melakukan penyetingan, pastikan kondisi motor sehat dari segi kelistrikan dan part lain, karena akan menentukan hasil dari settingan tersebut dan mudah dalam melakukan setting itu lagi juga, dan part yang pendukung lainnya. Kalau coil, busi, cok busi, sarankan standar, karena dari Apitech menyarankan coil standar, busi standar, dan cok busi standar. Jadi begitu ya, itu yang harus diperhatikan. Motor pasti harus sehat dulu, cok busi sama coil standar, aki juga harus dalam kondisi sehat ya, karena sedikit ada perubahan atau yang tidak berfungsi dengan baik, apalagi TPS, map sensornya dan lain sebagainya, itu akan nanti ECT apa juga itu akan mempengaruhi dari hasil akhir dari penyetingan tersebut, juga aki. Oke ya, itu sharing dari saya tentang setting ecu Apitech untuk FUFI, dan ini bisa berlaku untuk motor yang lain juga sama. Oke, terima kasih.